dilanjutkan videonya silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Ya, kami Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus akan mengumumkan 3 perkara sekaligus. Ya. Pertama, terkait dengan perkembangan penanganan perkara Bakti Kominfo, kemudian perkara PT Superior Indonesia, dan yang ketiga adalah perkembangan penanganan perkara penetapan tersangka dalam perkara impor garam. Saya akan membacakan satu penanganan perkara, yaitu terkait dengan perkara rajungan daging sapi pada PT Superior Indonesia. Ya. Bahwa perkara ini berdasarkan gelar perkara tanggal 21 Oktober 2022 ya, sudah ditingkatkan ke proses penyidikan. Ini baru penyidikan umum perkara ini ya. Dan saksi-saksi yang sudah diperiksa dalam perkara ini kurang lebih 20 saksi ya, dan sudah melakukan penggeledahan pada tanggal 27 Oktober 2022 dan 28 Oktober 2022 oleh tim penyidik pada Jampisus Kejaksaan Agung, yaitu tempat penggeledahannya antara lain kantor PT Superior Indonesia, ya, kantor PT Asuransi Jiwa Harja Putra, ya. Saya ulangi, kantor PT Superior Indonesia, kantor PT Asuransi Jasara Harja Putra, dan yang nomor ketiga adalah yang kita geledah, yaitu kediaman Bambang Isworo. Adapun hasil penggeledahan telah ditemukan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan perkara ini. Termasuk juga barang-barang elektronik ya, BBE yang kita lakukan penyitaan terhadap perkara ini. Ini baru proses penyidikan umum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat teman-teman penyidik akan meningkatkan perkara ini ke penyidikan khusus. Selanjutnya saya perkenalkan untuk Bapak Dirdik ya, 2 perkara sekaligus beliau akan merilisnya. Silakan Pak Dirdik. Terima kasih Bapak Kapus Penkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Perlu kami informasikan perkembangan penanganan perkara bakti di Kominfo, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 setelah tim penyelidik memeriksa sekitar 60 orang untuk dimintain keterangan, kita menyelenggarakan gelar perkara ekspos, di mana berdasarkan hasil ekspos tersebut diputuskan bahwa telah terdapat alat bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, dan 5, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. Berdasarkan hasil ekspos tersebut, status penyelidikan kita naikkan ke penyidikan, dan selanjutnya untuk kepentingan penyidikan pada tanggal 31 Oktober dan pada tanggal 1 November kemarin, tim penyidik telah melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat yang diduga terkait dengan tindak pidana dimaksud. Antara lain, 1. Kantor PT Fiber Home Teknologi Indonesia, PT Aplikanusa Lintas Arta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansine Exindo, PT Moratelindo, PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri, dan PT ZTE Indonesia.
Adapun hasil penggeledahan, kita banyak menemukan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini, dan saat ini masih kita dalami dan kita pelajari. Semoga penanganan perkara ini bisa kita selesaikan dengan cepat. Itu perkembangan penanganan perkara terkait dengan kasus BTS ya. Selanjutnya akan kami sampaikan perkembangan penanganan importasi garam. Perlu Bapak Ibu ketahui, tim penyidik pada tanggal 27 Oktober 2022 telah melakukan gelar perkara. Setelah mengumpulkan banyak alat bukti yang cukup dan ditemukan guna menemukan pelakunya. Pada hari Rabu tanggal 2 November atau pada hari ini, tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus importasi garam ini berdasarkan surat surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 38-FD-206-2002 tanggal 27 Juni 2002. Adapun keempat tersangka tersebut adalah 1. Insinyur MK, itu selaku Direktur Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil atau IKFT pada Kementerian Perindustrian periode tahun 2019-2022. Kedua, Insinyur FJ selaku Direktur Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil atau IKFT pada Kementerian Perindustrian. Ketiga, YA selaku Kepala Subdirektorat Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil pada Kementerian Perindustrian. Dan keempat, FTT selaku Ketua Asosiasi Industri Pengolah Garam Indonesia atau AIPGI. Adapun modus operandi yang mereka lakukan adalah mereka bersama-sama merekayasa data yang akan dipergunakan untuk menentukan jumlah kuota. Ya, data yang terkumpul tersebut tanpa diverifikasi bahkan direkayasa, tanpa didukung dengan alat bukti yang data yang cukup, sehingga ketika ditetapkan kuota ekspor terjadi kelebihan barang. Oleh karenanya maka terjadi penyerapan barang ke pasar industri garam konsumsi. Maka situasi menjadi harga garam konsumsi menjadi turun. Itulah yang terjadi sehingga penetapan kuota garam oleh pemerintah menjadi tidak valid akibat ulah para pelaku ini. Mungkin demikian secara singkat modus operandi yang mereka lakukan. Terima kasih. Adapun pasal yang disangkakan itu mereka disangka untuk sementara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya, Yungto pasal 55. Ya.